ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sama-sama kita bermuzakarah dengan ilmu agama dan juga beriktikaf di masjid ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan segala urusan keluarga kita, memberikan kesehatan, keafiatan dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di badan kita dan terhindar daripada wabak dan bala, serta semoga Allah selalu membimbing hidup kita sampai kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Kita masih pembicaraan kita pada sunnat-sunnat di dalam salat. Sunnat-sunnat di dalam salat. Sunnat yang ke-18, yusannu fir ruku'i madduz zahri wal unuqi wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi wa tafriqu bainahuma biqadri sibrin wa ahdhu rukbatayhi biyadayhi wa kashfuhuma wa tafriqul asabi'i tafriqan wasatan wa tawjihuha lil qiblah wa bathu basarihi wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambayhi wa batnahu an fakhidaihi wan nazu ila mawdi'i sujudihi wa tarku khabdi ra'sihi wa dzikril ma'sur. Nah, jadi di sini sunnatnya bukan wajib malah sunnatnya, karena kita berbicara tentang masalah sunnat sholat di dalam sholat. Nah, ini sunnatnya, cuma perlu kita pahami sunnat itu apa. Kita ambil definisi dari ulama mustalahul hadis, ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dalam bentuk perkataan, perbuatan, sifat dan takrir beliau, itu merupakan sunnah. Nah, jadi kita mau pati sunnah. Jadi langkai apa sembahyang Nabi? Nah, di sini ulama juga menjelaskan. Wa yusannu fir ruku'i. Nah, ini sunnahnya nih. Sunnat pada waktu ruku itu madduz zahri wal unuq. Jadi madduz zahri memanjang, zahrun ini tulang belakang, wal unuq kemudian ini leher. Jadi lurus panjang gitu. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, dan nasbu itu menegakkan atau menancapkan daripada saqaihi betisnya dan pahanya, dua pahanya. Wa tafriqu bainahuma qadra sibrin. Jadi jarak antara dua batis atau dua lintuhut itu kurang lebih shibrin. Shibrin itu sejengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, lalu ia mengambil dua tangannya ini ke lintuhut. Wa kashfuhuma, nah jadi kashfuhuma terbuka. Wa tafriqul asabi'i tafriqan wasatan. Nah, kemudian tangannya gini. Nah, tafriqan wasatan. Kada terbuka benar, kada terkantuk benar gitu nah. Wa tawjihuha lil qiblati, dan mengarahkannya ke arah kiblat. Wa fathu basarihi, dan matanya dalam keadaan terbuka. Wa ayyujafir rajulu mirfaqaihi an jambaihi. Nah, lalu pulang dikatakan di sini ayyujafir rajulu mirfaqaini, bagi orang nang laki-laki sembahyangnya itu mirfaq dengan ini mirfaqaihi dengan jambaihi, ini orang tuh terjarak gitu nah. Ayyujafia kada terampit. Wa batnahu an fakhdaihi, begitu juga parut dengan dua pahanya. Wan nazru ila mawdi'i sujudihi, dan dia memandang kepada tempat sujudnya. Wa tarku khabdi ra'sihi wa tarku khabdi ra'sihi
wa dzikrul ma'sur. Jadi gini mai, kada apa perlu contoh karena. Jadi sembahyang itu nang sunnatnya pula nah waktu ruku. Jadi dikatakan tadi tulang belakang dengan punuk. Nah, ini gini. Belakang dia nunduk, kada terjagat punuknya tuh kada tertunduk. Nah, ini. Lalu pula ini ahdu yadaihi ila mirfaqaihi. Ini bunyi-bunyi diandak di atas dua lutut. Kalau hadis Nabi itu wadhul yadain alal apa wadhul yadain fil mirfaqain. Jadi meletakkan dua tangannya di mirfaq apa di rukbatain. Nah, ini mandaknya di sini. Pas di lintuhut, jangan di bawah lintuhut, jangan di atas lintuhut. Nah, ini bagi yang mampu malah, bagi yang mampu maksudnya kada ada penyakit, namun sudah kolesterolnya banyak, asam uratnya, itu mungkin kada apa lagi baik. Ini terutama kita yang anum-anum yang masih bisa gitu. Nah, jadi sama itu usaha begini. Malah dikatakan dalam hadis Nabi itu kalau diandaki di belakang di wadah banyak kalau tumpah. Lalu pulang nas musaqaihi ini sakun ini bakti nas apa nas musaqaihi ini dua betis lawan ini cagat bukan bengkok. Ini kan menurut kitab ini ya dalam bengkok pula. Nah, lu kan tahu juga bengkok itu ujar membentuk tulisan Muhammad ujar. Coba dipikir begitu tulisannya. Nah, jadi ini lurus, tegak lurus, tegak lurus. Nah, jadi, lalu antara ini dengan ini ada terampit ini terampit. Paha dengan perut ayujabia, ini dini. Nah, yang saya kata ini, nah itu di dalam lalu pulang jaraknya ini. Wa tafriqu bainahuma qadra shibrin. Ini qadra shibrin. Sejengkal. Jadi kada luas banget, ada ini. Qadra shibrin. Nah, yang luas banget itu alasannya itu tutupi syaitan. Ya sok mirata. Cuma baik kelemahannya kalau kita sudah kayak ini, itu kita sujud, kada mungkin kita sujud itu ketika kita sujud itu kada mungkin kita kawal pembukaan batis. Pasti waktu sujud. Ruku gini emang sujudnya. Tapi waktu sujud paksa mainnya merapatkan. Jarang pulang di situ. Di sini menarik, di situ menarik, jarang akhirnya. Lawan nang lur ketahui, ada nang menyatakan sumbahnya berbirangkang tuh dari majib nampak tuh ada. Kayak ini dada baik. Lalu menyampaikan batis ke batis itu pun kada demikian. Nang ada tuh ilsafu ini bahu ini dah. Ini nanti tempelkan. Kalau ini tertempel, ini pasti rapat. Nah itu bukan batis. Ini nak nyaman tuh batis nih pak, gelewet. Jadi ada kejadian. Pernah gelewet, jejak sini sekali, minta juga ayah itunya. Nah itu. Jadi bukan begini so itu baik, ada baik. Dari mazhab nampat tuh kan ada. Mazhab nampat nih ilmunya sanadnya sampai ke Rasulullah. Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Abu Hanifah. Ini 4 orang ini sanad ilmu itu sampai ke Rasulullah. Nah jadi kita mengumpati. Ada yang kayak ini, kenapa apa? Nang kayak ini ada apa ini? Gitu tadi. Nah, ini biasa aja. Makanya mazhab Syafi'i kalau ada siburi. Coba tadi ini, nah, ini tegak, bukan begini. Nah itu.
Itu sunatnya. Tapi mun nang kada kawa lagi lain masalah lah. Nang sudah tuh mungkin nang sudah tuh nang sakit pinggang, di pinggang sudah nang marah sana kayak apa? Ya sih nang kayak ini aja sih. Nah, ini nang sudah sebenarnya uyuh dah. Nah, handak nang kini sidin, sampai jatuh. Jadi mau kada mau nang kini sini. Nah, ini kenapa baik? Nang penting asal membungkuk aja. Nah, ini nang sudah kada kawa. Munang kawa tuh bagusnya gini bang sembahyang. Bila kita mau sembahyang nih mau umpati dengan apa nang di kitab, insya Allah bagus. Tubuh kita ini bagus. Ini ada di lokasi ini aja. Ini lah. Lalu taujihu ila kiblah. Taujihu kiblah itu maksudnya ini jangan juga buka, jangan juga tutup benar sedang. Tafrikan wasatan dibedakan. Tafrikan wasatan ini sedang maksudnya. Lu kan tahu dulu sudah belakang lu nih. Ini mah ngesahkannya udah jatuh lurus katanya. Cuma mau diandaki banyu Pak ai. Kada tumpah hujan Nabi dalam hadis itu. Bila kita nak ini tumpah nah Pak, dan tumpah nah tumpah nya ke bawah bandaknya. Bila ke atas pun tumpah. Nah, ini bagi yang sudah tuha, muka nama tuha kalau terkini dari Allah, itu sudah mampunya sendiri, sesuai dengan kemampuan. Lalu yang ke-19 adalah yusannu fil i'tidal irsalu yadayhi fihi wa ayyakula hala raf'ihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, jadi ketika i'tidal pula irsalu yadayhi, mungkin pian sering menemukan ulu kada tahu dia di mana alasan orang tuh nalon tahu lagi lu. Ketika i'tidal kita ruku. Nah, waktu ruku sami'allahu liman hamidah. Dia kan irsalul yadain. Nah, ya kan juga di kelas minggu lah. Dia pernah melihat mungkin. Undang pilihan tidak kejawab bisa ada melihatnya. Sami'allahu liman hamidah. Ada apa Pak? Pernah minta? Ini kalau di kitab ini irsalul yadain. Turunkan tangan kita ke bawah, bukan pada di sini. Nah, Az-zikrul ma'sur fi, zikirnya nang ma'sur. Ma'sur itu nang ada hadisnya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini bagus Pak kalau kita sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini hadisnya, ini hadis takririyah. Hadis takririyah itu Nabi kada mencontohkan sahabat habis sembahyang membaca nang ini. Ya Nabi tahu sih dia. Imba salam, Nabi berpaling menghadap jemaah. Ujar Nabi, siapa yang membaca doa ini? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena Nabi kada mengajarkan siapa aja Nabi membaca ini. Mau sahabat baik kada wani bepander berhidip si berataan. Lalu ujar Nabi, saya melihat lebih daripada 30 malaikat belanja mencatat siapa yang membaca itu. Limbah dipedahkan itu hanya sahabat ini angkat tangan, ulun ya Rasulullah. Nah, tadinya kada wani kalau benar dimamai Nabi kan, soalnya Nabi kan melajari bacaan itu. Sidin membaca. Nah, lalu ujar ulama, nang kayak ini nah Nabi kada melajari sidin baba bisa sholat bid'ah lah, kada pun dibatakan bid'ah. Itu namanya hadis takririyah. Hadis takririyah itu hadis nang mana Nabi kada mencontohkan, tapi begitu ada contohnya Nabi menyetujui, itu jadi hadis takririyah.
Makanya nang naran hadis itu kan ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, ucapan Nabi, semua apa yang diucapkan Nabi jadi hadis. Au fi'lin, yang digawi oleh Nabi hadis. Au sifatin, sifat-sifat bentuk Nabi, makanya Pak minta maaf lah. Ada orang berjanggut, ini Nabi berjanggut, Muhammad berjanggut. Nah, sunnah juga. Ada salah seorang dokter dari Ummul Qura, dokter hadis. Jadi jasidin mun kita berjenggot nih, nah tujuannya mumpati hadis Nabi. Guring aja berpahala, lagi mengantuk. Guring, nah, apa jam sih dia? Pahala di sini adalah sunnah, nah. Sunnah Nabi. Asal niatnya mengikuti sunnah Nabi. Nah itu. Makanya bila ada orang berjenggot, jangan disambati. Ini keadaan ini bagian Perjasi, Persatuan Jenggot se-Indonesia. Wah ya Allah, ya. Emangnya ada persatuan jenggot? Ada, Pak. Ulun pernah sarwan pian, aduh wani bagian Perjasi ini aja. Apa tuh Pak Perjasi? Persatuan Jenggot se-Indonesia. Astagfirullah pian itu. Ada persatuannya. Nah itu. Nah makanya bila kita berjenggot itu kan itu termasuk sunnah Nabi. Walaupun ya ulama khilaf. Ulama yang lebih teliti, ulama yang lebih takut, ulama yang sangat mencintai Nabi, mereka selalu berjenggot itu wajib. Nah itu Pak. Orang kita kadang dimain-mainakan, diulah lucuan. Tujuan sidin mendengar khutbah, orangnya berjenggot, menangis benar sidin dia. Ada mendengar ceramah itu, menangis benar. Dikira paham benar isi khutbahnya. Diberitakunya kenapanya ulun ja keingatan kambing ulun nang hilang, melihat jenggot pian tuh nah mirip. Oh mau lah nang kayak itu tuh Pak. Itu pelecehan itu. Pian bila melecehkan pian berbahaya, bisa murtad hukumnya lu mendengar. Kita main-main murtad. Karena kita bahas kena surah Al-Hujurat nang kayak apa adab dengan Rasulullah nang ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu ayat nang itu Pak, ayat nang itu karena kita pelajari Pak. Sahabat tuh kalau sudah berkumpul dalam satu majelis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kada boleh mendahului Nabi apa aja. Bila Nabi diandati banyak, sahabatnya banyak juga seberatan. Mungkin ada Nabi memulai minum karena minumnya. Bila Nabi berpandir karena pandirnya. Bila Nabi dalam majlis mesti kada berdiri karena berdirinya. Kada wajib mendahului Nabi. Ka'anna ala ru'usihim mutayir. Seolah di kepala mereka itu ada burung. Nah, burung hingga pajami kesegerakan. Itu adab mereka. Apalagi sudah Nabi itu ada hadisun sahihun menyatakan, ujar Nabi, panjangkan jenggot Anda bisa sengok. Udah hadisnya Pak. Orang kita kadang senggot dipanjangi, janggut dihandapi. Minta maaf nama saya senggot kalah. Lu enggak senggot jona, gua tatak lagi. Ada wujud Pak ini. Maksudnya kita ini adab lawan Nabi gitu. Sudah, ini kan sunnah juga. Nah jadi gitu tadi sunnah, itu. Jadi waktu i'tidal demikian. Jadi itu dan tadi itu bacaan hadis dan termasuk di dalam hadis takririyah. Sama nang kayak Sayyidina Bilal, Nabi waktu Mi'raj terdengar suara plok 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 plok. Ujar Nabi ya Jibril, suara apa itu? Itu suara trompah Bilal. Coba, Bilal masih di dunia sudah ada trompahnya di surga. Terdengar suara trompah Bilal itu. Lalu Nabi begitu di dunia bertakun, ya Bilal, ayu amalin arjaming. Amalan apa nih kamu gawi wahai Bilal tuh sampai trompah kamu tuh sudah ada di surga. Nabi bertakun, amalan apa? Padahal kan semua amal itu sumbernya Rasulullah Allah. Jadi ujian dari Sayyidina Bilal, ulun ya Rasulullah. Bila baudu batal baudu ulang, batal baudu sembahyang 2 rakaat, batal baudu sembahyang 2 rakaat. Sekalinya sidin tuh bila batal udu baudu sin sembahyang 2 rakaat. Itu amalannya sampai trompah sidin terdengar di surga. Lalu hadis itu disetujui oleh Nabi, maka jadi hadis takririyah.
Nah, gitu, Pak. Padahal sini kita mencontohkan. Nah, itu gitu tuh, Pak, itu. Makanya hadis itu takririyah sebenarnya bila Nabi setuju itu menunjukkan jadi hadis, namanya hadis yang disepakati oleh Nabi. Termasuk banyak Pak hadis takririyah itu banyak Pak. Banyak itu yang kisah-kisah itu. Nah, jadi dia ulama kadang mesti nanti gawi orang tuh bila ada hadisnya beda kena dulu. Wa yusannul qunut fi mawdi'ihi wa qawluhu bil labdil jam'i. Nah, sunnat kunut itu pada tempatnya. Nah, dan dianjurkan itu kunut itu menggunakan lafaz jamak walaupun kunut sendirian. Yusannu fihi raf'ul yadain. Waktu kunut sunat kita mengangkat dua tangan. Wal jahru wat ta'min ma'aminakan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi washabihi wasallam. Nah, jadi kunut ini pada tempatnya. Jadi kunut itu subuh, kunut pertengahan Ramadan. Nah, itu. Dan bila kita berkunut walaupun seronganan itu dengan menggunakan lafaz jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Kemudian pulang وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Nah, itu. Ini termasuk doa yang paling tinggi di bagiannya membacanya berdiri masalahnya. Nang lain berduduk nih jangan berdiri. Doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Hadait itu hadaita asal katanya. Allahumma hdina fiman hadaita itu asal katanya Pak. Cuma di wakaf orang Allahumma hdina fiman hadait. Nah, wa afina fiman afaita. Afaita itu afait. Ini ngalih ben mahafal ini. Ini termasuk doa paling ngalih dibaca dihafal. Ujungnya tuh nang it sebutan gitu. Nah, ini asal katanya tuh kamu kan ihdina fiman hadaita afaita a'taita. Kalau di wakaf tuh a'tait, jadi ujungnya it. Nah, itu menang kurang paham bahasa perlu ngalih benar mahafal. Ya dulu kita ini mengaku NU sumeng subuh bakunut tapi kebanyakannya kada hafal doa kunut. Banyaknya kada hafal tuh Pak. Makanya bila kada hafal bagus subuhnya berjamaah aja, kada bertahan lagi sudah. Nah, itu. Tapi kada berkunut Bang, boleh lah NU, boleh kada berkunut. Kada apa kada berkunut. Kuja sini hendak berkunut cuma kada hafal. Kayak Pak, kada apa-apa, yang penting bersubuh. Jangan sampai gara-gara doa kunut kada hafal parai bersubuh. Misalnya deh, itu biasa kelanggar kan ke masjid bersubuh berkunut, limbahnya melandau sidin, lo koler hasil bayang subuh sidin. Jadi orang kenapa yang kada basubuh ini nah kada basubuh kunutnya ini kok ngalih benar desiden. Kunut tuh Pak Ai dibaca kada dibaca sah sumbayangnya. Bakurina meninggalkan kunut sah hukumnya. Kada basuh sahwi Bang sah. Nah, mudahan biar. Kalau yakin ada sumbayang di sini sih kada berkunut. Tahu nama kunut sih aja kada berkunut. Karena apa sih kada hafal? Kayak kada hafal di sini. Cuma imam kau aja Bang kunutnya nak kada hafal. Aku nak kada berkunutan, kada apa-apa kada berkunut, yang penting bersubuh. Jangan sampai gara-gara kunut kada jadi berjamaah. Mungkin itu aja masing-masing sembahyang karena nama kunutnya aja. Jangan juga Pak. Kunut itu sunat saja, sunat abad, tinggal pun kada apa-apa. Ditinggalkan bersih aja pun kada apa-apa. Nah, kemudian sunat yang selanjutnya wa yusannu bisujudi wa du'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatihi wa anfihi ma'an wa an takuna yadahu mansyurataini la maqbudataini wa an takuna asabi'uhuma madmuma
la mufarriqah wa an takuna mutawajjihatan ila al-qiblah wa an tujabi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa jambayhi wa baina batnihi wa fakhidayhi wa an yarfa'a sa'idayhi 'ala al-ardi wa aqsahu al-mar'ah. Nah ini baik, banyak benar bacaannya. Waktu sujud sunat meletakkan dua lintuhut, limbah dua lintuhut hanya dua tangan. Limbah itu hanya meletakkan jidat dengan hidung. Hidung ini sunat saja kada wajib Pak. Meletakkan ke hidung ma'an beimbai wa antakuna yadahu mansurataini la maqlubataini. Tangan terbuka, jangan begenggam. Sujud begenggam. Kan itu wa antakuna asabi'um madmumah lan mufarriqah. Nah, madmumah ini digabung ke ini la mufarriqah kadanang ke ini wa antakuna mutawajjihatan lil qiblah, arahkan ke kiblat wa ayyujabi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa jambayhi. Waktu sujudnya nah di sini lawan di sini ada jarak. Begitu juga dengan parut, jangan rapat. Wa ayyarfa'a sa'idaihi 'alal ardi, diangkat ini sa'idnya angkat ini. Wa aqsuhu mar'ah, sebaliknya babinian, kalau babiniannya rapat di sini. Nah, jadi kita laki-laki itu sembahyang ini. Ini mencontohkan Rasulullah dari mana? Sujud sunatnya nah mendahulukan nih rukbatain. Nah, rukbatain. Jaraknya pun shibrin. Limbah ini hanya dua tangan. Nah, tangan ini pun shibrin. Kurang lebih lah. Menang pas banatu atau jauh baik. Nah, ini pulang. Lalu meletakkan jidat dengan hidung ma'an. Nah, sumber itu. Ini nangka ini, jangan nangka ini. Jangan nangka ini tangan jangan. Nah ini. Taujihatan lil qiblah, arahkan ke kiblat. Dan nangka ini ke kiblat. Nah ini. Nah, lalu pulang waktu sujud ini berjarak ini dengan nih. Nah, pahanya. Nah, laki-laki beda kalau pembinian. Jangan sampai ini berapat nih dengan perut ini berapat. Tapi mau parut gonol pola. Iya, pian parut ulung, pian parut gonol, pian baik. Kayak apa caranya? Macam-macam caranya. Jadi wah ini olahraga tuh jam 2 siang. Jam 2 siang berjalan baik. Biar kada ketahuan orang kayak apa. Pakai masker, pakai helm, kan tahunnya. Soalnya kalau pakai helm haji 4 pagi aja. Karena pian tak kurang terus. Banyak pakai. Nah, dia ada berjalan lah pakai helm, pakai masker. Liput tuh bisa ulun tuh. Bisa jualan lain, hati-hati. Jam 2 baik, malibui paluh pian ya Allah. Ini bang begonol nah. Nyamakan bang. Anak kada makan kan tahan pula. Nah jadi ini sebenarnya kalau ditekan nih Pak ada senam jantung nggak sini? Senam jantung ada. Nah, sambil-sambil Sa'idah ini diangkat, jangan dilepas gini. Nah ini gini, ini jangan binang sujud kayak anjing. Nah gini. Lalu ini berapat, nah ini rapat corona. Bila sujud lagi ini rapat naik. Sementara tadi harus berjarak antara perut dengan paha. Begitu juga nih dengan sini. Nah jadi, jangan begenggam mau jauh lama. Nih, jangan. Nah, Allah, di push up. Sumbayang push up gitu kan. Bagus gini, makin biar nahap. Itu pian. Sumbayang itu ada aturannya. Pada menurut musuh. Ini ada yang kena aja sumbayang. Nah ini taujih kiblat. Nah itu. Jidat ini sunat ini sunat saja karena hidung ini. Kalau pilih memaskan ada bapak tetap hidung. Yang nak ada boleh tutup. Kalau itu tertutup baru pada sah sujudnya. Antara batis ini belakang ini sibrin. Nah sibrin sekilan aja. Cuma ada hadis memang kantuk tuh ada hadisnya. Nanya mengantuk tuh ada hadisnya.
Namunnya sembahyang enak ini baik ingat bujur sembahyang. Makanya ada istilah sembahyang itu namanya menghadirkan hati. Hati itu hadir. Nah itu di dalam sujud. Sebaliknya babinian mengantuknya. Nah di kantuk ya paham aja lebih bisa terangkan. Kenapa ini dirapatakan? Nah paham aja pian itu. Nah. Kalau saya terangkan kan tujuh benar pian. Itu bang bapak-bapak ini mengenai benar. Makin Tuhan makin jadi. Nah kemudian dengan bacaan yang maksud yusannu fil julusi baina sajadataini, duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash ya karena biasa nah. Jadi sebelatan anak jari batis itu menghadap kiblat. Itu yang mana aja. Yusannu fit tasyahhudil akhir, sunat pada tasyahud akhir at-tawarruk, duduknya duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Wa wad'u yadil yusra, wad'u yadihi al yusra, meletakkan tangannya nang apa? Meletakkan tangannya nang kiri. Nah, wasa'idha dan meletakkan juga dengan di sa'idnya. Nah, ala fakhadi al-aisar mabusutah madmumah muhajan rusima tarfurukbah. Nama andaknya ini anggaplah ini misalnya nih luntuhut pena sekitar ini zaman dakina. Jangan tak kasini, jangan tak kasini ujung-ujung. Nah itu. Ujung-ujung itu kita nah ini mandaknya. Jangan ke ini, jangan kita ke sini, jangan kita ke sini. Sunatnya atau maka itu sunatnya Pak. Lalu pulang illal muhallilah wa wadul ibham asfala al muhallilah. Ini nama muhallilah ini Pak. Al ibham asyababah al usta al binsar al khinsar. Nah ini 5 jari. Jadi waktu meletakkan ini benggam, ini di samping daripada muhallilah. Lalu ujar ulama ketika waraful muhallilah mengangkat nang ini inda qaulihi illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ada illallah. Bila tahrikin laha, jangan digoyang-goyangkan. Nah ini goyang-goyang. Kenapa digoyangkan? Allah. Ada disuruh manusia Allah kok ada baik. Nah, itu kan seorang bisa itu nah. Jadi digoyangkan aja mantap tuh kan ada benar. Allahu Akbar. Nulis benar sih deh. Belum baca aja nulis itu. Nah, ini memang ada hadis nang mentahrik ini, menggoyang-goyang ini, tapi nang banyaknya itu kada bergoyang. Nah, 4 nang banyak aja baik. Nang banyak rawi hadisnya kada bergoyang. Nang bergoyang ini sedikit. Hatta salam. Nah, sampai salam jangan dikantup-kantup ini. Wan nazru ilal muhallilati ba'da raf'ihi ma ila salam. Pandangan mata kita asalnya kita disunatkan memandang arah sujud, begitu asyhadu an la ilaha illallah mata kita tertuju ke arah muhallilah. Muhallilah itu menyatakan la ilaha illallah. Makanya orang Arab tuh hallilu. Orang Arab itu nah. Hallilu la ilaha illallah. Begitu. Kalau kita kata tahlil. Allah. Ini kata tahlil itu juga baik. Itu menggunakan isim atau menggunakan masdar. Noun lah untuk bahasa Inggrisnya itu. Kalau ini kata menggunakan fi'il amar. Kata perintah. Hallilu la ilaha illallah. Nah, muhallilah. Ini alat untuk muhallilah. La ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah, pandangan arah mata kita ke arah tempat ini sampai salam. Mungkin ada salam, kada tunduknya. Nah itu. Jadi jung bayang tuh meti yang pun kawan, macam pun kawan guru buat tunjuknya jar. Ujar. Ini pikiran kotor baik. Nyada gitu. Wah, jangan gulupan pun sini jar. Ini pikiran kotor baik ya Allah.
Ya benar, itu kita aja menyebut orang. Nah itu. Wal ityan bi akmalit tasyahhudi fa yazid khamsu kalimatin al mubarakat. Nah, jadi lalu waktu tahiyat itu mendatangkan dengan tasyahhud itu. Al mubarakat as-salawat at-thayyibat. Yusannu du'a ba'da tasyahhudi wa qabla salam. Sunat kita berdoa sebelum ba'da tasyahhud, setelah tasyahhud wa qabla salam. Sunat kita berdoa di situ. Doanya bisa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Bisa itu. Ya Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Bisa juga. Ta Allahumma, kalau Abu Bakar diajarin Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini kata kalau salah ini hadisnya riwayat Bukhari. Nah, 3 macam itu doa sesudah kita baca tasyahud itu punya kau mantap-mantap kita tuh Pak. Maksudnya mantap-mantap dah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah ampuni dosa ulun. Nang dahulu sabaharian nang ulun gawi mulai nang bahari benar itu nah. Wa ma akhartu ampuni dosa ulun nang paling paampihan. Wa ma asrartu nang ulun gawi bahihinipan. Wa ma a'lantu nang ulun gawi terang-terangan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Wong ngapian nang lebih tahu dosa untuk seberataan. Antal muqaddim wa antal muakhiru. Engkaulah yang bersifat qadim, maha dahulu wa akhir. Nah itu kalau kita bujur itu punya kau dimantapi doa itu. La ilaha illa an, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Jadi punya kau itu dimantapi doa itu Pak. Aduh, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Direnungi sambil 5 kali kita mengucap doanya itu mantap sebagai kita tuh. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, ulun berlindung lawan pian daripada azab kubur. Nyaman azab kubur Pak, ternyata azab kubur sampai kiamat azab kubur tuh Pak. Nah itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu iya juga itu. Syarah kita lah memilih anak keduanya digabung terserah dua. Wa yusannu fis salam, sunat pada salam ayyab tadi abihi wajuhu mustaqbilal qiblah. Jadi mulainya tuh wajahnya masih menghadap kiblat. Wa taslimah ats-tsaniyah wal iltifati bihaitsu yura hadduhu bit taslimataini minal khalfi. Jadi salam itu biar kelihatan iltifat itu menoleh bukan berpaling. Nah iltifat assalamualaikum ini beriltifat namanya nah. Kalau kena assalamualaikum itu berpaling. Makanya bilanya berpaling kiblat kita tuh terubah. Ini nah duduk sana, duduk nah. Kita duduk nah. Nah. Kan ini lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah biar kelihatan pimpinan. Jadi di belakang melihat pipi kita. Makanya sahabat tuh katanya sebelah kanan Nabi. Jadi begitu sin salam kelihatan pipi Nabi. Ah gitu nah. Jadi jangan nak ini kalau ini paling baik. Ini ayyul liya namanya kada ayal tafid. Di sini ayal tafid. Ayal tafid itu gimana? Nah ini ayal tafid. Nah. Ayal tafid. Kalau nang kayak ini ayyuliya assalamualaikum. Nah ini wali ini. Ini berpaling namanya. Kalau berpaling ini kita ketika mengucapkan salam, dada kita wajib menghadap kiblat, bukan sunat, wajib. Ini dada kita berkiblat, kiblat situ nah. Ketika kita anggaran itu garis tarik lurus, kiblat di situ. Ketika assalamualaikum, nah kasih kiblatnya Bang. Maka syarat mengucapkan salam ini harus dada menghadap kiblat. Nah, itu begini.
Nah, atau hendak ada palingan baik juga nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh lah, boleh. Cuma kan dapat ini paling mereka dapat. Daripada paling ini menoleh. Kalau ini paling nah ini kelebihan anu di sini kalau nakit na pinggang nyaman, udah pian. Ini ada hubungannya sama nyaman pinggang. Kita paling kiblat kita kasih itu kemana apa coba? Asalnya di situ kalau di dada kita lurus madhab kiblat. Ketika kita paling maka ini itu kemana apa? Bisa Amerika di sini tuh. Kada sah baik salamnya. Bila kada sah salamnya kada sah sembahyangnya. Ini nih, bangun kita baca fikih nih Pak. Alaikum wal intiha minas salam intiha minal iltifati wat tayammum wa ayyuzada qawlahu, boleh tambahkan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wal idrajus salam wa adamu mad, dan dipanjangkan wa ayyabsula baina taslimataini biqadri subhanallah. Jadi membedakan antara salam ke satu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu ukurannya sekedar mengucapkan subhanallah dan berniat keluar daripada sembahyang. Wa ayyan ya assalam alal malaikah wal mu'minin al insi wal jin. Diniatakan dia salam itu kepada malaikat, para mukmin, manusia dan jin. Nah, itu di dalam salam. Wa tusannu. Jam berapa? Iya, tadi hati ini kan bampian membacaannya. Dia kada menyinggung panitia kada memadahkan jam jantung mati gitu nah. Mas itulah jam 6 anjurannya 22. Kasadlakwa sebelum taros tapi hari pina tarang gitu nah. Sebuting gitu lah baik. Bagaya apa juga bagaya kalau bagaya tuh baik bagus vitamin. Bila murah senyum vitamin. Nah itu. Jadi otot-otot nang kendur tuh jadi kancang. Mulainya kancang bagus tuh. Ini memang kancang tuh nah. Ya kalau pendek kalau mau bandit nanti salah sedikit aja. Lain maknanya bilang ini. Memang ahli tafsir seberadaan di sini. Kata kalau tersalah apa pandel. Waktu sanudil satul istirahah. Nah itu. Sunat kita duduk istirahat tuh sunat mainan ketika diantara hendak menaik. Nah kita dari rakaat pertama ke rakaat kedua ini sunat main kina. Ini sunat kada kerasa begini. Kita dari nangkain apa? Di sana ini sujud nah. Sujud aturnya naik kan naik ini. Nah ini kada menyunat baik. Jadi sunatnya itu di tanah. Allah. Nah, ini pun nang masih nyaman aja, mun nang kada nyaman nang Tuhan itu nanya ada hadis Nabi itu jar kalau sidin sujud ya buruk itu nang ini Pak Ina, ini ya buruk. Nah, ya buruk. Nah, ini kisah Nabi sudah tuha. Mun nang anum jangan menuha. Itu ada hadisnya bujur aja. Lalu kita waktu berdiri sini aja sendiri. Nah, itu tuh apa ini Pak? Menang bagusnya itu kita duduk. Nah, ini waktu berdiri. Nah, sini dulu istirahat. Nah, nyar. Nah, itu. Ayat sedang dalam lahirah. Sedang dah. Ini kena masalah, kena biar masalah membatalkan sholat. Nah, terkena itu belajar baik.
aja berelan sebatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.